Nikita Mirzani telah menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap VAB alias Fadel Alfajar Bajideh yang merupakan kekasih Loli di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024 lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, Nikita Mirzani diketahui menyerahkan bukti dan saksi kunci untuk menjebloskan VAB ke penjara. Tak hanya beberapa saksi dan saksi khusus yang ia datangkan dari luar negeri, Nikita Mirzani juga ternyata menyerahkan bukti kuat berupa percakapan hingga video perbuatan VAB terhadap Loli yang dinilai telah merugikan. Untuk mengetahui bukti dan saksi kunci yang diserahkan Nikita Mirzani untuk memperkuat laporannya, maka inilah 5 bukti dan saksi kunci yang diserahkan Nikita Mirzani untuk menjebloskan VAB ke penjara. Versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani secara khusus menghadirkan saksi berinisial C yang berasal dari luar negeri, tepatnya Singapura. Menurut Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, saksi berinisial C tersebut hadir atas keinginannya sendiri tanpa paksaan dari Nikita Mirzani sedikitpun. Lantas, siapakah saksi berinisial C tersebut? Apakah saksi tersebut mengetahui seluruh drama yang terjadi? Yang jelas saksi kita bawa dari luar negeri. Dan itu datang sendiri atas keinginannya dia sendiri. Dari luar negeri yang saya tahu satu. Yang lainnya dalam negeri tapi mau ke luar negeri. Yang jelas dia yang banyak tahu, dia juga yang menyampaikan bahwa ada ancaman-ancaman terhadap anaknya Niki. Jadi teman di medsos. Awalnya teman di medsos, ya kemudian juga curhat, nah itu. Sekarang masih dimintain keterangan oleh penyidik, ya apa-apa saja yang didengar, apa-apa saja yang diketahui, kemudian apa-apa saja yang bisa diberikan ke penyidik, itu yang dikumpulkan. Tidak hanya saksi khusus, Nikita Mirzani juga diketahui menghadirkan beberapa saksi kunci yang mengetahui persis tindak kejahatan yang diduga dilakukan VAB. Lantas siapa saja saksi kunci yang dihadirkan Nikita Mirzani dalam pemeriksaan laporan VAB? Membawa 3 orang saksi, ya inisialnya C, Y, kemudian juga ada M, ya. Dan D, mohon maaf, ada 4, sorry. Tadi sebenarnya 3, tapi ya yang M juga ikut mendengar. Jadi sekarang total untuk yang dibawa oleh saudara NM, saudari kita NMM adalah 4 ya dari tadi juga sudah dimintain keterangan satu persatu. Betul. Untuk menguatkan laporan yang dilaporkan oleh NM. Kenapa membawa Cindy dan Yolo? Karena Cindy adalah teman online-nya itu anak ya. Jadi dia tahu betul bagaimana prosesnya, cara berkenalan, sampai akhirnya terjadi pinjam-pinjam uang, ada urusan hamil, aborsi, dan lain-lain. Ya makanya kan dia jadi saksi. Kalau itu sudah disampaikan di dalam proses pemeriksaan dan dengan data-data yang ada. Jadi itu persoalan yang kami laporkan. Jadi saksinya itu adalah saksi-saksi yang tahu persis persoalan. Jadi Siti yang tahu dan yang lainnya adalah saksi-saksi. Nah sekarang prosesnya saat ini ada pemeriksaan juga di atas. Jadi ada saksi lagi diperiksa terkait dengan dugaan adanya penganiayaan. Atau mungkin ada sesuatu, nanti dijelaskan. Saya tidak mungkin akan membuka apa yang menjadi materi dalam proses pemeriksaan. Yang jelas nih kita diperiksa 22 pertanyaan, ada 25 pertanyaan, ada 3 tadi saksi, dan hari ini 4, tambah 1 lagi. Selain saksi, Nikita Mirzani juga menyerahkan bukti perbuatan VAB terhadap Loli. Menurut kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, pihaknya telah menyerahkan bukti berupa video yang berkaitan dengan sesuatu yang terjadi sesuai dengan laporan Nikita Mirzani. Lantas, video apa yang diserahkan Nikita Mirzani sebagai bukti atas laporannya terhadap VAB? Bukti banyak sekali yang kita bawa. Salah satunya adalah saksi dan bukti-bukti video yang kalau Anda melihat videonya, Anda pasti yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Seperti apa? Tunggu.
Videonya ya itu rekaman yang ada di kasus yang dilaporkan. Tidak hanya menyerahkan bukti video, Nikita Mirzani juga mengaku bahwa ia telah mengumpulkan bukti percakapan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang tengah menyelimuti Loli dan kekasihnya VAB. Lantas seberapa banyak bukti percakapan yang telah dikantongi Nikita Mirzani? Ya, bukti-bukti pasti dikumpulkan. Dari penyidik itu tugasnya adalah mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi, lanjut itu dijadikan satu, ya, untuk memperjelas kasus yang dilaporkan. Kemudian barang bukti yang ada, ya, sekarang sudah ada video, kemudian juga chat WA, kemudian DM, kemudian juga semua iya. Sebelumnya kan berita beredar ini kan sudah ada bukti-buktinya. Chatnya dia mengakui hamil benar, nanti kan tergantung dari pihak polisi yang membenarkan. Voice note dia, bukti tes pack kehamilan, itu kan sudah bukti. Seperti apa ancamannya, seperti apa kalimat-kalimatnya, dan apa akibatnya, kita tunggu hasil pemeriksaan. Tidak hanya akan membuat satu laporan terhadap VAB, Nikita Mirzani secara terang-terangan membeberkan bahwa ia akan membuat laporan atas pasal berlapis untuk memberikan efek jera terhadap VAB. Menurut Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, pihaknya tengah menyiapkan laporan atas dugaan Undang-Undang ITE dengan bukti jejak video syur yang diduga adalah VAB. Lantas, seperti apa bukti yang telah dikantongi Nikita Mirzani? Oh, itu video, itu nanti beda lagi laporannya. Jadi itu laporan terpisah gitu. Ada laporan tersendiri lagi, beda lagi. Kalau secara hukum bisa ada 2 laporan lagi. Yang jelas satu laporan terkait perlindungan anak. Satu lagi terkait Undang-Undang ITE, tapi kami belum laporkan. Terlapornya tetap satu orang ini terlapornya? Tetap nih, kita pelapornya, terlapornya ada seseorang. Ya tunggu aja lah, kedepannya bakal mau digimanain. Ya gimana ya, masukin ke penjara aja. Biar ada efek jera, biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana juga. Kalau masih muda ya sesuai sama umurnya aja, lakukan sesuai sama umurnya gitu kan. Ya umur segitu lagi lucu-lucunya ya, kalau pengen tahu pergaulan ya cukup tahu pergaulan aja, tapi jangan sampai kebablasan.